Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati. Dalam video saya kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya bersama Sherina, yaitu tentang studi tokoh Islam kontemporer. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh tersebut. Langsung saja kita ke tokoh yang pertama, yaitu Nasir Hamid Abu Zaid dalam metodologi penafsiran kontemporer. Saya akan membahas tentang biografi beliau. Abu Zaid lahir di desa Kahafah dekat kota Tanta, Mesir pada tahun 1943. Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama. Bahkan ayahnya adalah seorang anggota Al-Ikhwan Al-Muslim. Sejak dini beliau sudah mulai membaca dan menulis serta mulai menghafal Al-Quran sejak usia 4 tahun. Kemudian pada usia 8 tahun, beliau telah berhasil menghafalkan seluruh Al-Quran. Setelah lulus sarjana dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab dari Universitas Kairo, beliau diangkat menjadi seorang asisten dosen. Selanjutnya, beliau mengambil gelar MA-nya dalam bidang Islamic Studies di American University Kairo atas beasiswa dari Ford Foundation. Selanjutnya, beliau mengambil PhD dengan jurusan yang sama dan lulus pada tahun 1981 dengan disertasi Falsafah At-Ta'wil Dirasah fi Ta'wil Al-Quran Inda Muhyi ad-Din Ibnu Arabi, yang selanjutnya dipublikasikan pada tahun 1983. Abu Zaid ini termasuk seorang sarjana yang produktif. Buktinya ketika menjadi seorang profesor tamu di Osaka University of Foreign Studies, Jepang, dia menghasilkan buku yang berjudul Mafhum An-Nas. Kemudian pemikiran dari Nasir Hamid Abu Zaid dalam metodologi penafsiran kontemporer. Dalam pandangannya, Al-Quran hanyalah fenomena sejarah yang tunduk pada peraturan sejarah. Maka sebagai suatu yang sudah mensejarah dan terrealisasi dalam dunia yang temporal terbatas, Al-Quran juga bersifat temporal, historis, dan harus dipahami dengan pendekatan historis pula. Kemudian Abu Zaid memandang Al-Quran sebagai sebatas teks linguistik yang tidak dapat melepaskan dirinya dari aturan bahasa Arab yang dipengaruhi oleh kerangka kebudayaan yang meliputinya. Kemudian ideologi dari Abu Zaid yang ingin ditampilkannya adalah ideologi dengan mendasarkan pada latar belakang historical konteks, sehingga dengan sendirinya dengan menolak segala formalisasi jenis hukuman yang termaktub atau yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai konsekuensinya adalah setiap bentuk hukuman dalam Al-Quran itu tidak bersifat final dan senantiasa berubah menurut kondisi sejarah, waktu, dan tempat. Oleh karena itu, semua jenis hukuman yang ada di dalam Al-Quran tidak lain hanya diperuntukkan untuk kondisi waktu itu saja. Kemudian, tokoh yang kedua adalah Muhammad Arqon dalam pendekatan antropologi dalam membumikan Al-Quran. Biografi beliau. Muhammad Arqon dilahirkan pada 28 Februari 1928 di Taurit Mimon, Kabilia, suatu daerah pegunungan Berber di sebelah timur Alzir, Aljazair. Keluarganya berada pada strata fisik dan sosial yang rendah, yaitu Ibu Arqon adalah seorang yang buta huruf. Dengan bahasa Kabilia Berber sebagai bahasa ibu dan bahasa Arab sebagai bahasa nasional Aljazair, daerah Kabilia ini sejak dahulu penduduknya berbahasa asli Berber dan tidak mengenal bahasa tulis. Mereka mengembangkan bahasa dan tradisinya hanya menggunakan lisan. Kemudian Arqon menempuh pendidikan dasar di tempat daerah kelahirannya, yaitu di Taurit Mimon, dan meneruskan sekolah lanjutan pertama dan atas di Oran. Setelah itu, dia melanjutkan studinya di Universitas Alzir Aljazair pada tahun 1950 sampai 1954 dengan konsentrasi pada bahasa dan sastra Arab. Pada periode ini, selain menjadi mahasiswa, dia juga mengawali karirnya sebagai guru sekolah lanjutan atas di Al-Haraj, daerah pinggiran ibu kota Aljazair. Kemudian gagasan Muhammad Arqon dalam membumikan Al-Quran. Dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam, Arqon mencoba mengkaji permasalahan melalui pendekatan kontekstual sesuai dengan situasi kontemporer saat ini.
Dalam upaya mengaktualisasikan pemikiran-pemikirannya yang transformatif, Arkon mengacu pada ilmu-ilmu sosial, bahasa, dan filsafat yang berkembang saat ini. Arkon mencoba menganalisis permasalahan yang banyak menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan antropologi yang menurutnya pendekatan antropologis ini dianggap membantu memberikan pemahaman dan memecahkan banyak problematika kontemporer. Kemudian, kajian-kajian Al-Quran yang dilakukan oleh kalangan orientalis dinilai Arkon lebih relatif dan lebih maju dan objektif. Mereka telah memberikan kontribusi positif terkait dengan sejarah peninggalan Al-Quran, kontekstualisasi linguistik, sejarah ayat-ayat, dan analisis filologi dalam Al-Quran. Akan tetapi, kajian orientalis ini menurut Arkon hanya menyentuh aspek lahiriahnya saja. Selain itu, kajian kaum orientalis juga dinilai sering hanya berwujud sebuah diskusi-diskusi yang bersifat formal secara akademis, dingin dan kaku. Yang selanjutnya adalah tokoh Fazrul Rahman mengenai sunnah hadis dan relevansinya bagi studi keislaman. Fazrul Rahman ini lahir pada 21 September 1919 pada keluarga Malaka di Provinsi Hazara, sekarang menjadi bagian dari Pakistan. Pakistan dikenal sebagai daerah tempat munculnya beberapa pemikir muslim liberal seperti Shah Wali Allah, Syed Ahmad Khan, Amir Ali, dan Iqbal. Silsilah keluarganya dapat dilacak dan dihubungkan dengan pendidikan sekolah agama. Ayahnya, Maulana Shihab al-Din, merupakan lulusan dari sekolah agama India yang terkenal, Dar al-Ulum Deoband. Meskipun Rahman tidak belajar secara tradisional pada Dar al-Ulum, dia sangat menguasai seluruh mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum Dar al-Ulum dengan belajar secara private kepada ayahnya sendiri. Hal ini melengkapinya dengan pengetahuan Islam tradisional, yaitu hukum atau fikih, teologi dialektis, tradisi kenabian atau hadis, kemudian tafsir Quran atau tafsir, logika atau mantik, dan filsafat atau filsafah. Dalam usianya yang ke-10, Rahman telah menghafal seluruh Al-Quran. Setelah pendidikan pertamanya, dia belajar di Punjab University di Lahore, di mana dia menjadi sarjana terbaik di bidang bahasa Arab. Selanjutnya, pemikiran Fazrul Rahman tentang sunnah, hadis, dan relevansinya bagi studi Islam. Yang pertama, menurutnya sunnah dari kaum muslim di masa lampau secara konsepsional dan kurang lebih secara garis besarnya berhubungan erat dengan sunnah Nabi, dan pendapat yang menyatakan praktik-praktik muslim terpisah dari konsep sunnah Nabi adalah salah. Menurutnya, Nabi merupakan sumber pedoman atau teladan bagi umat muslim. Kemudian kandungan khusus dan aktual dari sunnah umat muslim di masa lampau sebagian besar adalah produk dari umat muslim itu sendiri. Kemudian kandungan sunnah atau sunnah dari pengertian sebagai praktik yang disepakati bersama dan identik dengan disebut ijma. Kemudian konsep sunnah sebagai item-item terdahulu dibedakan dengan konsep hadis. Sunnah Nabi adalah sebuah ideal yang hendak dicontoh persis oleh generasi-generasi muslim. Ia merupakan tradisi non-verbal, yaitu tradisi yang disampaikan secara diam dan hidup, sedangkan hadis adalah tradisi verbal, yaitu sebuah narasi sangat singkat bertujuan memberikan informasi tentang apa yang dikatakan Nabi, dilakukan, dan disetujui atau tidak disetujui oleh Nabi. Kemudian hadis Nabi telah mengalami perkembangan melalui 3 fase, yaitu fase informal, kemudian fase semi-informal, dan fase formal. Oke, baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sherina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.